Halo semuanya, saya Faris dari Fasilkom UI. Kita akan belajar tentang visualisasi untuk knowledge graph di mata kuliah Jejaring Semantik atau knowledge graphs. Secara umum, berikut tampilan dari hasil query Sparkle pada knowledge graph, yakni dalam bentuk tabel. Contoh di sini adalah query untuk korban meninggal akibat COVID-19. Dan query ini dievaluasi pada knowledge graph Wikidata. Menariknya, hasil query dapat juga menggunakan bentuk visualisasi selain tabel. Di contoh ini, hasil query ditampilkan dalam bentuk image grid atau gambar. Di sini, query-nya tentang vaksin COVID-19. Dan query tersebut dieksekusi juga pada Wikidata. Nah, kita juga dapat mencoba query ini dengan klik link berikut pada slides yang telah disediakan di course Jejaring Semantik. Selanjutnya, dapat kita lihat hasil visualisasi query Sparkle pada peta. Di sini ditampilkan lokasi-lokasi terjadinya COVID-19 outbreak yang ditandai dengan titik-titik merah. Data yang digunakan adalah Wikidata. Pada dasarnya, acuan untuk lokasi-lokasi ini didapatkan dari posisi geokoordinat. Pada Wikidata, standar yang digunakan adalah WGS 84 atau World Geodetic System 1984. Dan berikut detail query yang digunakan untuk menghasilkan peta yang kita lihat sebelumnya. Pada Wikidata, penentuan jenis visualisasi yang digunakan untuk hasil query-nya berdasarkan nilai atau value dari default view. Di sini map. Dapat kita perhatikan variabel-variabel yang dikembalikan oleh query tersebut adalah tanda tanya item untuk URI item, kemudian tanda tanya item label untuk label pada item di map, kemudian koordinat alias titik-titik item di map. Sekarang, visualisasi yang digunakan adalah bubble plot. Bubble plot yang kita lihat di sini menunjukkan jumlah kasus COVID-19 untuk negara-negara di dunia, yang mana semakin banyak jumlah kasus, semakin besar bubble atau lingkarannya. Hasil visualisasi ini didapatkan dari query pada Wikidata. Dan silakan mencoba untuk menghasilkan visualisasi ini dengan klik link berikut. Jenis visualisasi yang lain adalah line chart. Yang patut diperhatikan di sini adalah perkembangan dari tahun ke tahun untuk nilai datanya. Nilai datanya di sini adalah jumlah kasus, jumlah kematian, dan jumlah kesembuhan COVID-19. Dan di sini kita dapat misalnya melihat tren untuk masing-masing cases, deaths, atau recoveries. Yang menariknya, sistem penanggalan di sini adalah bulan, hari, dan tahun, yakni menggunakan US system. Silakan coba query ini di link berikut. Sekarang kita melihat tampilan visualisasi graf yang memang khas untuk knowledge graph. Query ini tentang gejala-gejala COVID-19. Misalnya ada diare, kemudian juga ada misalnya anosmia, kelelahan, batuk, dan seterusnya. Visualisasi berbasis tree atau hierarki juga dapat dilakukan untuk knowledge graph. Di sini ditunjukkan taksonomi untuk SARS-CoV-2. Dari yang paling spesifik ke bawah, ke bawah, ke bawah, dan menjadi paling umum. Jika pada contoh-contoh sebelumnya, visualisasi yang dilakukan
hanya terbatas pada knowledge graph Wikidata, maka di sini terdapat FISKG Library yang dikembangkan oleh saya, mahasiswa, dan kolega. Library ini dapat melakukan visualisasi dalam bahasa pemrograman Python yang dapat diaplikasikan untuk semua knowledge graph, tidak hanya Wikidata. Dan library ini bersifat gratis dan open source yang dapat diakses di link berikut beserta cara penggunaannya. Berikut contoh cara instalasi dan pengimporan library FISKG. Terdapat lebih dari 20 jenis visualisasi yang didukung oleh library FISKG. Mulai dari tabel, image grid, map, tree, dan seterusnya sampai heat map dan radar chart. FISKG ini merupakan hasil kerjasama kolaborasi dengan Institute of Information System Engineering dari TU Vienna di Austria dan dipublikasikan pada workshop VOLA 2021. Dengan FISKG misalnya, kita dapat menghasilkan visualisasi peta. Di sini peta untuk lokasi candi-candi di Indonesia. Dan knowledge graph yang digunakan untuk query adalah DBpedia. FISKG juga mendukung visualisasi tree map. Di sini contohnya adalah untuk jumlah pegawai universitas berdasarkan nama jabatannya, nama pekerjaannya. Dan di sini, knowledge graph yang digunakan adalah knowledge graph dari Open University di UK. Nah, jadi untuk tree map, yang menjadi visualisasinya adalah area size atau ukuran luasnya ya untuk persegi panjang itu berbanding lurus dengan jumlah atau kuantitas dari masing-masing kategori. Contoh, di sini research student jumlahnya paling banyak dibanding yang lain. Serta contohnya, research fellow tidak sebanyak senior lecturer. Berikut contoh kode yang digunakan untuk menghasilkan visualisasi tree map sebelumnya. Di sini ada Sparkle Query, yakni untuk mendapatkan jumlah pegawai universitas berdasarkan role masing-masing. Query ini dilakukan untuk Open University Knowledge Graph dari Open University di UK. Seperti kita lihat dari value untuk Sparkle Service URL. Selanjutnya, di line ini kita dapat melihat VKG, Sparkle Query, Sparkle Service, dan Chart Tree Map. Jadi di sini dilakukan setup untuk visualisasinya. Dengan parameter, jenis visualisasi yang kita inginkan adalah tree map. Lalu terdapat chart.plot untuk mengeksekusi dan menampilkan visualisasinya. Dan berikut showcase visualisasi yang dihasilkan oleh FISKG pada knowledge graph serta domain yang berbeda-beda. Contoh knowledge graph-nya adalah Wikidata, DBpedia, Budaya KB, serta Open University di UK. Domainnya adalah COVID-19, warisan budaya Indonesia, serta pendidikan tinggi. Dan dapat kita lihat bervariasi ya untuk jenis visualisasi dari FISKG. Demikian materi tentang KG visualisasi. Saya Faris dari Fasilkom UI undur diri dan sampai jumpa lagi.